Hai anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Bu Mita, yang akan membagikan materi MPLS tentang etika dan tata krama. Kita mulai saja. Yang pertama, pengertian etika. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Itu pengertian etika. Sedangkan untuk pengertian tata krama atau sering disebut sebagai sopan santun atau etiket adalah tata cara dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara manusia yang didasarkan pada norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai atau norma yang berlaku di masyarakat ini mencakup tentang budi pekerti yang baik, juga menyangkut moral, yaitu tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etika secara umum dan etika pada saat kalian belajar di rumah atau belajar daring. Kita bahas etika secara umum dulu. Etika atau tata krama itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama, mendidik manusia agar memiliki budi pekerti yang baik, adat sopan santun, kesusilaan, dan peradaban, sehingga terpelihara hubungan yang baik yang didasarkan rasa saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menanamkan apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral yang berlaku di masyarakat. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk etika. Ada etika berbicara, etika berpakaian, kemudian etika atau tata cara makan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, etika atau tata krama berbicara. Dalam berbicara dengan orang lain, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 1. Dengan siapa kita berbicara? Apakah orang yang lebih tua, sebaya, atau orang yang lebih muda? Hal ini akan menentukan bahasa yang kita gunakan. Misalnya, berbicara dengan orang tua, guru, tentu berbeda dengan berbicara kita dengan teman sebaya. Kemudian yang kedua, dalam rangka apa kita berbicara? Apakah dalam situasi resmi, setengah resmi, atau santai? Kemudian tempatnya, di mana kita berbicara? Di sekolah, di rumah sakit, di jalan, pasti berbeda. Yang keempat, kita sebaiknya memperhatikan orang yang mengajak atau kita ajak berbicara, yaitu dengan cara memandang lawan bicara, bukan melihat ke arah lain atau menunduk. Yang kelima, jangan berbicara terlalu keras seperti orang membentak, tetapi berbicaralah dengan halus tetapi jelas dan sopan. Kita akan masuk kepada tata krama, etika dan tata krama berpakaian. Sebagai siswa atau peserta didik, kalian harus memperhatikan apa yang kalian kenakan. Di samping pakaian seragam, gunakanlah pakaian yang sesuai dengan postur tubuh, suasana, dan waktu penggunaan. Yang kedua, khususnya untuk peserta putri, kenakanlah pakaian yang sopan,
tidak terbuka di bagian tertentu, terlalu pendek atau ketat atau tanpa lengan. Yang ketiga, pakailah pakaian yang rapi, bersih, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempatnya. Kita akan belajar juga tentang etika atau aturan makan. Ada aturannya. Yang pertama, makanlah di tempat yang telah disediakan atau di tempat yang layak untuk kita makan. Yang kedua, hindari makan sambil berjalan-jalan. Duduklah dengan sopan. Kemudian yang ketiga, jangan berbicara ketika mulut penuh dengan makanan. Yang keempat, jagalah kebersihan lingkungan di mana kalian makan. Nah, itu tadi etika atau tata krama secara umum. Nah, sekarang kita akan belajar tentang etika atau aturan belajar dari rumah. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan pada saat belajar dari rumah. Yang pertama, kalian datang tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran walaupun melalui daring atau online. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam kegiatan pembelajaran. Di setiap kegiatan pembelajaran pasti selalu ada sesi diskusi atau berinteraksi dengan Bapak Ibu guru atau teman mengenai materi yang disampaikan. Nah, yang paling penting yang harus diperhatikan adalah berbicaralah dengan sopan dan menggunakan bahasa yang baik serta jelas. Ada 3 kata ajaib, kalau Bu Mita mengatakan 3 kata ajaib dalam belajar. Yang pertama adalah terima kasih, ya. Kemudian tolong dan maaf. Itu selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian juga menggunakan itu, kata-kata tersebut jika dibutuhkan dalam belajar dari rumah. Kemudian yang ketiga adalah penampilan yang rapi dan sopan. Nah, pada waktu kalian belajar dari rumah, berpakaianlah yang rapi dan sopan. Pasti nanti Bapak Ibu guru akan melakukan Zoom atau Google Meet dan pasti kelihatan. Pakailah seragam sesuai dengan harinya. Kemudian bagi yang putra, rambut harus rapi. Yang putri juga. Jadi kalau yang putra tidak panjang ya, dipotong yang rapi. Itu. Kemudian, nah pada saat Zoom atau Google Meet, jika diminta Bapak Ibu guru untuk menghidupkan kamera, hidupkan supaya interaksi kalian dengan Bapak Ibu guru dapat terjalin dengan baik. Kemudian selanjutnya, minta izin jika akan meninggalkan kelas online. Seperti kalian belajar di sekolah seperti biasa, tatap muka. Karena ini daring, minta izinlah. Kemudian, jika ingin menyampaikan sesuatu, perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Bapak Ibu guru belum kenal betul siapa kalian. Jadi, perkenalkan diri dulu. Kemudian, aktif dalam pembelajaran. Jika Bapak Ibu guru bertanya, jawablah dengan sopan. Nah, anak-anak, demikian tadi materi MPLS tentang etika dan tata krama. Semoga kalian dapat menerapkannya dalam pembelajaran nanti. Itu harapan Bu Mita. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.